Halo semuanya, lagi pusing mikirin ujian praktek informatika? Tenang. Hari ini kita bakal bedah tuntas tugasnya. Langkah demi langkah, biar kalian semua siap beraksi. Mungkin pas pertama kali baca instruksinya, kalian ngerasa, duh ini tugasnya kok kayaknya ribet banget ya? Tapi santai aja, jangan panik dulu. Di sini kita akan urai semuanya satu persatu sampai jelas. Jadi semua kebingungan kalian pasti bakal hilang. Oke, yuk kita mulai. Anggap aja ini bukan sekedar tugas biasa, tapi sebuah misi. Ya, sebuah misi yang punya tujuan yang jelas banget. Jadi gini, misi kalian itu simpelnya ada 4 bagian utama. Pertama, kita kenalan dulu lewat profil diri kalian. Kedua, kalian pilih satu arena bermain dari topik-topik informatika yang ada. Ketiga, ini nih bagian yang paling seru. Kalian coba terapkan topik itu di kehidupan nyata. Dan yang terakhir, kalian ceritain hasilnya dengan bahasa yang gampang dimengerti. Simpel kan? Sekarang kita masuk ke bagian paling penting. Gimana caranya menaklukkan misi ini? Oke, kita akan pecah jadi langkah-langkah praktis yang bisa langsung kalian kerjakan. Ini dia rencana aksi kalian, cuma 4 langkah gampang. Kita mulai dari bikin profil, lanjut pilih topik, terus kita bahas aturan main kelompok yang super penting, dan diakhiri dengan praktik individu kalian. Siap? Yuk, lanjut! Langkah pertama, ini yang paling gampang. Serius, cuma tulis info dasar tentang diri kalian. Nama, kelas, hobi, sama apa sih cita-cita kalian. Nah, buat moto hidup, ini sifatnya opsional ya. Jadi kalau mau diisi boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa. Selanjutnya, waktunya milih medan perang kalian. Pilihannya banyak dan seru-seru loh. Ada soal data, algoritma, spreadsheet, bahkan sampai berpikir komputasional. Cukup pilih satu aja, yang mana yang paling bikin kalian penasaran atau yang paling pengen kalian coba. Nah, sekarang kita sampai di aturan yang paling penting. Jadi tolong fokus banget ya. Kalian kan kerja dalam kelompok, nah semua anggota kelompok harus pilih topik yang sama. Tapi, dan ini tapi yang gede banget, praktek yang kalian kerjakan harus beda-beda tiap orang. Ingat ya, satu topik sama tapi prakteknya harus beda. Jangan sampai ada yang sama persis. Biar nggak bingung, lihat deh contoh di slide ini. Jelas banget kan? Misalnya satu kelompok pilih topik algoritma. Nah, si siswa pertama bisa bikin algoritma cara masak mie instan, terus siswa kedua bikin algoritma cara nyuci baju. Topiknya sama-sama algoritma, tapi praktiknya beda total. Satu lagi misalnya topiknya spreadsheet. Siswa satu bikin buat hitung uang jajan, siswa dua buat hitung nilai sekolah. Paham ya? Oke, untuk laporan individu kalian, pastiin semua bagian ini ada ya. Anggap aja kalian lagi cerita petualangan. Harus ada judulnya, tujuannya apa, terus minimal ada 5 langkah perjalanannya, hasil akhirnya gimana, dan terakhir, kesimpulan tentang apa yang kalian pelajari dari petualangan itu. Oh ya, dan yang paling penting, jangan lupa sertakan foto sebagai bukti kalau kalian beneran ngerjain. Oke, praktik udah, laporan udah siap ditulis. Terus, ngumpulinnya gimana? Nah, disinilah kalian dikasih kebebasan buat nunjukin kreativitas kalian. Yuk kita lihat apa aja pilihan formatnya. Kalian punya 5 pilihan format yang fleksibel banget. Mau yang klasik, tulis tangan di buku? Boleh. Mau yang modern pakai Microsoft Word atau PowerPoint? Tentu bisa. Atau mau jadi content creator dadakan dengan bikin video pendek atau desain keren di Canva? Silahkan. Pilih aja mana yang paling kalian suka dan paling kalian kuasai. Tapi buat tim yang milih jadi content creator, ada beberapa aturan main khusus nih. Ingat ya, durasi 3-5 menit itu untuk total satu video kelompok, bukan per orang loh ya. Terus, cukup upload di satu akun aja, mau TikTok, Instagram, atau YouTube, terserah. Pastikan semua anggota kelompok kebagian peran, jangan ada yang numpang nama aja. Dan yang terakhir, jangan lupa kirim link videonya ke guru kalian. Dan satu lagi untuk tim video, jangan sampai lupa pakai tagar atau hashtag ini di postingan kalian ya. Ini penting biar tugasnya gampang dicari. Boleh dicatat atau langsung di screenshot aja slide ini biar nggak lupa. Baik, kita sudah hampir sampai di akhir nih. Sekarang kita masuk ke bagian terakhir, tapi ini justru bagian yang paling krusial. Apa itu? Aturan main final dan tentu saja deadline. Poin ini harus benar-benar kalian tanamkan di kepala. Walaupun tugasnya dikumpulkan sebagai satu kelompok, nilai yang masuk ke rapor kalian itu sifatnya individual. Artinya, usaha dan kerja keras kalian sendirilah yang menentukan nilainya, bukan nilai rata-rata kelompok. Dan ini adalah peringatan keras untuk semuanya. Kalau ada anggota yang nggak ngerjain bagiannya, ya udah, dia nggak akan dapat nilai. 0. Jadi tolong banget bertanggung jawab sama tugas masing-masing ya. Jangan cuma nebeng nama atau ngandelin temen.
Dan inilah tanggal keramatnya, catat baik-baik. Batas akhir pengumpulan tugasnya adalah 18 April 2026. Tandain kalender kalian, pasang alarm di HP, pokoknya jangan sampai kelewat ya. Sebagai penutup, ada pesan penyemangat nih dari guru kalian. Ingat ya, fokus tugas ini tuh bukan buat bikin sesuatu yang sempurna, tapi yang penting kalian paham dan jujur dalam mengerjakannya. Kerjakan dengan sederhana aja, yang penting kalian beneran ngerti prosesnya. Semoga penjelasan ini ngebantu kalian semua ya. Selamat mengerjakan dan tunjukkan kreativitas terbaik kalian. Semangat!